Sahabat JMM dimanapun saudara berada, kunci hidup sehat dari Amsal 14 ayat 26 hingga ayat 30. Firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sobat JMM dimanapun kita berada, Kitab Amsal berisi tentang pesan moral, cara hidup, bagaimana sikap dan perilaku serta akal budi kita, baik hubungan kita dengan sesama atau hubungan kita dengan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 hingga 30. Ada beberapa pengajaran yang penting dari Salomo yang ditulis dalam firman Tuhan yang mengajar kita untuk dapat terhindar dari perangkap atau jerat yang merugikan diri sendiri. Sahabat JMM, ayat 30, tentu semua orang ingin sehat. Firman Tuhan berkata, iri hati membusukkan tulang. Pasti kita semua ingin yang namanya hidup sehat. Salomo memberitahu kita seperti sakit kanker yang hampir membusukkan tulang. Itu adalah iri hati. Iri hati itu seperti seseorang sedang sakit kanker. Galatia 5 ayat 20. Iri hati adalah salah satu perbuatan daging, perbuatan orang yang belum mengenal Tuhan, bukan perbuatan orang-orang yang sudah hidup dipimpin oleh Roh. Ketika kita masih hidup dalam iri hati, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah dipimpin oleh Roh atau saya masih hidup dalam keinginan daging saya? Iri hati di sini lebih pada sikap cemburu. Kita dapat melihat beberapa contoh dalam Alkitab seperti Kain dan Habel. Berawal dari iri hati, timbullah niat jahat di hati Kain untuk membunuh Habil adiknya. Kita juga dapat melihat dalam cerita Alkitab kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa cemburu karena merasa bahwa Yakub hanya mengasihi anaknya Yusuf dan tidak mengasihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga membuat saudara-saudaranya marah dan mereka menjual adiknya Yusuf. Kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa iri hati yang berlebihan bisa merusak persaudaraan. Iri hati cenderung ke sikap yang cemburu. Bisa cemburu karena keberhasilan orang. Kita dapat melihat dari kisah Daud dan Saul, ketika Saul cemburu atas keberhasilan Daud di medan perang. Cemburu buta yang berlebihan karena penyimpangan dalam perkawinan, seperti perselingkuhan dan lain-lain. Cemburu yang berlebihan karena ada pasangan yang tidak setia. Apa pesan firman Tuhan buat kita melalui Amsal 14 ini? Sobat JMM yang terkasih, ayat 26, miliki hati yang tentram, hati yang selalu percaya pada Tuhan, hati yang selalu aman karena percaya Tuhan. Hati yang tentram hanya didapat ketika kita takut pada Tuhan.
hidup dengan penuh rasa hormat pada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ditunjukkan dengan hidup penuh rasa hormat pada Tuhan. Tidak mempermalukan nama Tuhan, namun mempermuliakan nama Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Melihat keberhasilan orang dan harus berpikir positif bahwa kita memiliki berkat yang berbeda-beda. Saya juga pasti diberkati Tuhan dengan cara yang lain. Janji Tuhan bagi yang takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada harapan, ada kepastian hidup. Materi, uang yang banyak bukan jaminan seseorang hidup dalam ketentraman. Hidup tentram dalam perlindungan Tuhan secara pasti itu efek atau akibat ketika kita takut Tuhan. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-30, Sobat JMM dimanapun Anda berada. Ayat 30, memiliki hati yang tenang, hidup dengan tenang. Ada persoalan tetap tenang, karena iri hati diibaratkan seperti seseorang terserang sakit kanker. Iri hati bisa membawa wabah dan musibah bagi diri sendiri. Atau iri hati juga bisa membuat kita terkena jerat maut, kata firman Tuhan. Karena sikap iri hati ini, ayat 27, Tuhan sumber kehidupan, sumber ketenangan hidup. Jadi ketenangan hidup didapat dari takut akan Tuhan. Tuhan membuat kita terhindar dari jerat maut, jerat wabah. Karena iri hati hanya membuat kita sakit. Ya, jadi iri hati digambarkan seseorang yang sedang mengalami sakit kanker yang menggerogoti tubuhnya. Bisa jadi sakit kanker ini juga diakibatkan oleh iri hati. Jerat sakit penyakit yang datang. Firman Tuhan dalam Mazmur 128. Takut Tuhan membuat berkat atas rumah tangga. Takut Tuhan membuat seseorang setia terhadap pasangan. Perselingkuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kehidupan daging tidak setia, ya. Hati yang tenang didapat dari takut akan Tuhan. Sumber kehidupan secara jasmani, namun Allah sumber kehidupan secara rohani. Jadi Allah bukan saja sumber kehidupan secara jasmani, Dia juga sumber kehidupan secara rohani. Takut akan Tuhan ditunjukkan melalui rasa hormat pada Allah. Takut akan Tuhan ditunjukkan melalui rasa hormat pada Allah. Ikuti semua perintahnya. Sehat, tentram, tenang, perlindungan. Itu semua akibat dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita respect, membuat kita hormat selalu pada Allah. Amin.